Selanjutnya nih Mas, dalam upaya kita pengendalian hama dan penyakit, cara aplikasi juga kan pasti berpengaruh dong dalam cara kita pengendalian baik itu hama dan juga penyakit atau disebut juga dengan organisme pengganggu tanaman itu. Nah, kira-kira nih menurut Mas Jaki, lebih bagus mana? Penyemprotan yang tipis atau penyemprotan yang kalau nggak basah, wah basah itu tuh nggak bagus katanya. Nah, menurut Mas Jaki kira-kira lebih berpengaruh mana? Yang tipis apa yang basah, Mas? Kalau kami cenderung ke yang tipis, Pak. Karena ketika penyemprotan tebal itu nanti silahkan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Air yang menetes itu sepertinya lebih banyak daripada dia yang benar, malah boros jadinya. Ya, jadi kita juga perlu melihat bahan yang kita gunakan, Pak. Kalau bahannya itu nanti terlalu pekat atau kurang aman lah. Kalau dia menciptakan genangan pada bagian tanaman, bisa jadi tanaman itu malah seperti terbakar karena overdosis dari betul. Bahan yang kita gunakan. Tapi kalau saran saya kalau nyepray itu bisa mungkin hanya sifatnya adalah kabut. Karena stomata pun juga ukurannya kecil. Kemudian kalau ya kita juga tergantung dengan apa yang kita gunakan juga gitu ya Pak Rizal. Tapi pada dasarnya kalau saya disuruh memilih tetap lebih memilih yang tipis. Di samping dia hemat, menurut saya juga dia akan menjadi lebih efektif karena tidak terlalu banyak yang terbuang. Kalau terlalu basah itu bisa jadi malah tanaman kita niatnya ingin memperbaiki, bisa jadi malah tanaman kita rusak. Iya. Artinya juga faktor perilaku juga enggak juga pengaruh terhadap keberhasilan kita dalam pengendalian hama penyakit gitu Mas ya. Selanjutnya nih Mas, kan tadi juga faktor perilaku kan mempengaruhi juga kan dalam keberhasilan pengendalian hama penyakit. Gimana kalau soal nozzle Mas? Nozzle itu pengaruh nggak terhadap keberhasilan kita dalam pengendalian hama penyakit Mas? Menurut saya juga pengaruh Pak Rizal. Karena ketika nozzle kita keluar airnya itu dalam bentuk butiran yang masih besar, itu biasanya kurang efektif, kemudian dia juga kurang tepat sasaran Pak Rizal biasanya. Kalau kabut, dia sifatnya akan menjadi lebih merata atau lebih bisa menyeluruh, karena nanti dia kan kabut juga nanti akan sedikit terbawa oleh angin, kemudian dia bisa masuk ke seluruh bagian tanaman. Tapi kalau hanya yang nozzle-nya mungkin kan ada Pak Rizal yang keluar masih dalam bentuk butiran gede ya. Itu biasanya menurut kami kurang efektif dan potensi bahan yang kita gunakan itu hilang itu juga menjadi lebih tinggi biasanya. Oke. Artinya dengan kita memilih nozzle yang tepat kayak gitu justru bisa selain dari menghemat juga mengefektifkan dari segi pengendalian hama penyakit gitu Mas ya. Kemudian ini Pak Rizal juga pemilihan nozzle itu di samping jeli, kemudian kita juga perlu melakukan perawatan secara berkala Pak Rizal. Jadi nozzle meskipun awalnya dia mau pengkabut, tapi setelah dipakai katakanlah berapa bulan, biasanya juga dia akan butirannya akan menjadi besar. Itu kenapa tuh Mas? Karena ini Pak sering ada tekanan dari dalam, kemudian bagian lubang itu kan karena setiap hari tertekan kayak itu ada kemungkinan dia ada potensi melebar juga gitu. Berarti jangan sampai tekanan terus gitu ya. Berarti orang yang ditekan-tekan terus nggak baik gitu Mas. Oke Mas, kemudian kan soal kita proses budidaya, penting nggak sih kita mempersiapkan semua itu mulai dari dasaran Mas? Sangat penting Pak Rizal. Justru segala sesuatu yang kita panen itu dimulai dari dasaran yang kita siapkan. Ketika kita sudah melalui pembuatan dasaran yang baik, insya Allah kedepannya dia akan baik. Tapi kalau analoginya seperti ini Pak Rizal, kita membangun bangunan yang paling kita perkuatkan adalah pondasinya. Semoga apapun bangunan di atas, kalau pondasinya tidak kuat, kena angin sedikit, roboh. Jadi perkuatlah pondasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, dimulai dari pembuatan huludan atau bedengan, kemudian pendiaman lahan, kemudian pemberian dolomit atau pengaturan pH, kemudian bahan-bahan yang seperti itu sebisa mungkin kita persiapkan sebagus mungkin. Jangan terlalu berambisi atau menggebu-gebu untuk secepat mungkin kita punya tanaman. Tapi mengertilah bahwa tanaman itu akan hidup baik ditanam di lahan yang baik juga, dan itu juga perlu proses. Kemudian itu dari awal, kemudian varietas Pak Rizal, pemilihan benih ini menurut saya juga sangat pengaruh. Meskipun secara biaya dia hanya sekitar 0, sekian lah mungkin bisa dikatakan. Secara biaya mungkin pengaruhnya sangat kecil, tapi untuk keberhasilan budidaya dia juga akan sangat menentukan. Jadi kita juga perlu jeli untuk memilih varietas seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika musim penghujan saya sarankan untuk lebih yang ke tipikal buahnya ke atas, kemudian kulit buahnya tebal. Kemudian kalau musim kemarau, saya lebih menyarankan benih yang mempunyai karakter tahan terhadap virus, karena tantangan utama kita adalah virus. Jadi pemilihan benih itu menurut saya juga sangat
krusial atau perlu kita pikirkan matang-matang. Dan ada mungkin yang menanyakan, kenapa saya merekomendasikan 2 benih ini, kemudian secara produktivitas itu gimana? Yang saya jumpai Pak Rizal, buah yang tipikalnya ke atas, biasanya dia secara produktivitasnya lebih kecil. Tapi resiko kegagalan ketika musim hujan, dia lebih kecil. Lebih kecil juga. Lebih kecil gitu. Jadi kalau musim kemarau, kenapa saya bisa merekomendasikan yang ke bawah? Karena secara produktivitas dia biasanya lebih tinggi. Dan kalau dia sudah dibarengi dengan ketahanan terhadap virus, itu juga akan meminimalisir dari tingkat kegagalan dari tanaman yang kita tanam. Lalu Mas, kira-kira nih pada saat kita bikin dasaran nggak seperti itu, nah rekomendasi pupuk yang punya unsur makro apa sih kira-kira yang lebih patut kita berikan pada saat dasaran, Mas? Unsur makro ya Pak. Kalau sebisa mungkin kan kita jangan terlalu kalau biasanya kan kita diidentik dengan N, kemudian P, kemudian K. Tapi kadang kita melupakan unsur yang paling dibutuhkan dan yang paling aman dan dibutuhkan dalam jumlah yang paling banyak itu apa gitu. Kalau kita biasanya kalau pakai NPK itu NPK yang ada T-nya, yang bagian belakangnya trace itu elemen, plus trace elemen. Dan kalau merek dagang itu sih bebas ya, tapi pada dasarnya kalau bisa gunakan yang NPK plus TI. Kemudian kami juga kadang lebih suka untuk membuat sendiri Pak Rizal. Misalkan bukan dalam pupuk makro yang lengkap seperti itu, tapi misalkan kita buat TSP, kemudian kita tambahkan dengan KCL, kemudian kita tambahkan dengan yang mengandung unsur nitrogennya, sehingga grade fertilizer-nya itu bisa ditentukan sendiri gitu ya. Sendiri. Jadi, tapi kalau pengalaman kita, kalau yang paling bagus itu kalau sebisa mungkin yang paling dominan di situ adalah unsur fosfatnya atau P-nya, karena dia sifatnya dibutuhkan baik dari awal sampai nanti dia berbunga, panen, dia kan terus dibutuhkan. Padahal tingkat ketersediaannya itu kan lama, cukup lama. Jadi kalau kita memberikan sejak awal, insya Allah nanti ketika dia membutuhkan itu sudah tersedia. Itu karena tanaman itu akan menyerap sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Jadi kalau tanaman sudah butuh, tapi kita baru memberikan, padahal dari tingkat kita memberikan sampai dia mampu diserap itu juga memerlukan waktu. Makanya lebih baik kalau kita kalau ditanya yang paling biasanya kita lebih ke arah di fosfat gitu ya. Lalu soal pupuk dasar ini tadi, pupuk kandang pengaruh juga nggak Mas? Pengaruh Pak Rizal. Jadi di sebagian daerah pupuk kandang itu sebenarnya mutlak digunakan, tapi dalam tanda kutip. Pupuk yang kita gunakan itu sebisa mungkin harus yang sudah terfermentasi secara artinya matang nih ceritanya. Benar matang. Jangan sampai yang setengah matang, kemudian apalagi masih mentah. Masih mentah itu bisa dikatakan masih berbau, kemudian masih panas, secara bentuk juga masih ya itu aja. Sebisa mungkin yang kalau bisa kita fermentasi pupuk itu sekitar semakin lama semakin bagus lah. Tapi indikasinya karena pupuk itu sudah siap kita gunakan adalah ketika sudah tidak berbau, kemudian tidak panas, kemudian dia menyerupai dengan tanah, bentuk tanah, atau sudah sangat lembut. Kemudian cara pengaplikasiannya pun itu sebenarnya juga ada triknya Pak Rizal. Gimana tuh? Bisa asal. Ketika kita memberikan pupuk organik atau pupuk kandang itu tepat di bawah akar tanaman, itu biasanya resiko nanti tanaman terserang penyakit itu akan lebih tinggi. Kenapa tuh kok bisa? Secara awamnya atau secara mudahnya, karena dia sudah terbiasa dimanjakan. Karena akar dia tidak perlu kesana kemari untuk mencari pupuk, tapi dia hanya fokus di sini saja, terus dia kan jadi manja. Berarti kecil-kecil jangan dimanjain nih ceritanya. Oke. Kalau saran kami sebaiknya pemberian pupuk itu dihomogenkan Pak Rizal. Jadi dicampur dengan tanah, kemudian biar nanti akar yang mencari pupuk. Kemudian pupuk organik yang terlalu mengumpul jadi satu, dia juga ada potensi untuk ditumbuhi patogen penyakit. Jadi ya, itu kadang kelayuan juga bisa disebabkan diawali dari hal tersebut gitu. Makanya juga pemberian meskipun pada dasarnya itu tetap digunakan, tapi cara dan bahannya itu juga perlu dicermati lagi. Sekarang juga ada alternatif lain Pak Rizal. Biasanya ada yang menanyakan kalau pupuk kandang atau pupuk organik itu mutlak harus kita berikan, tapi untuk kami di daerah-daerah yang tidak ada itu solusinya gimana? Saya juga membaca beberapa penelitian itu bisa digantikan dengan asam humat Pak Rizal. Asam humat itu kan
kalau tidak salah dia juga saripatinya Betul, bahan betul. organik, dan 500 kilo pupuk kandang itu setara dengan 1 kilo asam humat gitu. Jadi kadang 500 kilo kalau kita mau membawa kan nggak kuat. Iya, tapi kalau hanya 1 kilo, nah, insya Allah itu kan sangat mudah. Pada dasarnya bahan organik itu tetap mutlak dibutuhkan oleh tanaman. Lalu kalau pendapat Mas Jaki tentang koma apa Mas? Kok tahu koma nggak Mas? Kotoran manusia. Itu gimana kan Mas Jaki kan cerita juga kalau nggak semua orang dong, katanya nggak semua daerah kan ada pupuk kandang. Lalu gimana kalau seandainya dengan koma ya Mas? Kalau sejauh ini ya Pak Rizal, saya belum pernah menggunakan dan membongkar sendiri gitu ya. Kalau ini sampai sejauh ini saya belum pernah menggunakan, dan saya juga belum pernah tahu ada orang yang menggunakan. Cuma kalau tidak salah itu di Jepang atau di mana Pak Rizal, di daerah sana mungkin bisa Pak Rizal, tapi dengan ada perlakuan-perlakuan tertentu, dan pada intinya sih ketika bahan itu sudah bisa benar-benar mati atau sudah benar-benar matang mungkin bisa. Tapi kalau untuk realnya belum pernah mencoba. Mungkin barangkali Pak Rizal ingin mencontohkan atau meneliti hal tersebut, mungkin bisa. Mungkin pesan-pesan terakhir kepada sahabat tani semuanya apa Mas, supaya kita tuh bisa bertani dengan cara murah meriah Mas? Yang pertama, dimulai dari rasa cinta terlebih dahulu terhadap dunia pertanian. Kemudian kita jangan terlalu terobsesi dengan hasil, karena setiap usaha itu ada potensi untuk gagal. Betul. Begitu juga dengan bertani. Kalau ingin terjun dalam budidaya pertanian, siapkan mental kita untuk gagal dulu. Dan siapkan mungkin anunya Mas, parasut mungkin ya, terjun kan. Siapkan parasut kita, jadi terjun kita tuh bisa gampang terjunnya gitu kan. Oke. Terus gimana Mas? Jadi pertama itu ya mental ya Pak Rizal. Yang jelas itu adalah mental, karena tidak semudah yang kita bayangkan. Kita mungkin nonton kemudian tergiur dengan hasil, biasanya langsung, padahal tidak semudah itu. Kemudian pemahaman kita juga perlu lebih paham lagi, karena yang paling paham terhadap lingkungan kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Mungkin saya sama Pak Rizal sama-sama betul dalam dunia pertanian, tapi lahan milik Pak Rizal dan lahan di sini pasti berbeda. Kita juga perlu menempatkan, oh punya Pak Rizal bisa pakai ini karena karakter tanahnya seperti ini, kemudian iklimnya seperti ini. Kita juga perlu jeli dalam hal seperti itu. Kemudian tanaman itu akan hidup di tanah atau di lingkungan yang baik pula. Jadi sebisa mungkin untuk fondasi, bisa mungkin itu dibuat seoptimal mungkin atau sebaik mungkin. Kemudian jangan terlalu tergesa-gesa atau terlalu berambisi untuk cepat punya tanaman. Tapi pinggirkanlah untuk jangka panjangnya dulu. Kemudian untuk pemakaian pestisida. Kalau saat ini mungkin banyak yang menggaungkan pertanian organik. Pertanian organik itu bagus Pak Rizal. Tapi dia juga ada tanda kutipnya. Itu ditempatkan di daerah mana. Kalau kita di pertanian organik tapi di kanan kiri kita belum organik, bisa-bisa semua hama malah lari ke tempat kita. Kita juga perlu mengkombinasikan antara organik kemudian kimia. Itu juga tetap gunakan organik, tapi jangan langsung langsung kaget kayak gitu ya ceritanya. Jadi kita juga perlu proses. Kemudian untuk perawatan sendiri itu sebisa mungkin kita memberi sesuai dengan apa yang tanaman butuhkan, bukan berdasarkan apa yang kita inginkan. Jadi kita mengerti dulu, belajarlah setiap hari kita tengok lahan kita, seperti kita merawat anak sendiri, tapi bukan kecap Mas ya? Bukan. Kita perlu jeli seperti itu gitu Pak Rizal, karena kita sedang sakit atau kita sedang sehat, tiba-tiba kita diberi obat dari apotek. Tentunya kan nggak mau. Gitu. Jadi kalau prinsip saya lebih suka untuk menyehatkan tanaman daripada mengobati tanaman yang sakit. Jadi sebisa mungkin teman-teman silahkan buat tanaman teman-teman itu sesehat mungkin. Jangan keburu-buru ini obatnya apa gitu. Karena kalau awalnya kita sudah memikirkan obat, berarti kita sudah memang merencanakan bahwa tanaman kita itu harus sakit. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian cara penyempraian juga tadi sudah kita singgung. Kalau hemat saja itu sudah mampu, kenapa kita harus boros? Gitu. Betul. Kemudian kalau saat ini mungkin banyak yang menggaungkan isu tentang kenaikan harga pupuk atau kelangkaan. Betul.
kalau sebisa mungkin jangan terlalu pusing dengan hal itu, karena sudah ada Pak Rizal yang bisa mencarikan alternatif lain gitu. Mungkin seperti itu Pak Rizal. Dan pada intinya, tapi bukan pengobatan alternatif Mas ya? Bukan. Bukan. Nanti semua jadi wow, itu enggak. Itu Pak Rizal, pada intinya saya berbicara kepada diri saya sendiri, dan kemudian saya berterima kasih kepada seluruh petani yang masih sampai saat ini masih terjun dalam dunia pertanian, dan harapannya petani-petani milenial yang ada bisa mungkin tetap bertambah, karena pertanian itu bukan pekerjaan yang memalukan, tapi Pekerjaan yang mulia. Yang mulia. Menurut saya adalah pekerjaan yang mulia, dan tetaplah bangga menjadi petani.